Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa tsana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habibullah, wa ala alika wa ashabika ya khairal khalqillah, wa laka ya Rasulullah, wa li mimman ittaba'atinaka ya Habibullah, haqiqatan min ladun Adam la yaumil qiyamah. Radhiyallahu lana wa lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bitaqarrubina ila Allah ta'ala limahabbatina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li salamatina fid din wa dunya wal akhirah. لقضاء ديوننا لقضاء حاجاتنا من هوائج الدنيا والآخرة لتيسير أرزاقنا حلالا طيبا مباركا كثيرا واسعا لصحة جسدنا وقلوبنا شر مرضنا ظاهرا باطنا لدفع البلايا والمحن والفتن والأمراض سقما لمنافعنا لمصالحنا لأهل بيتنا أولادنا ذرياتنا وجوارنا وأصدقائنا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين المؤمنات الأحياء منهم والأموات والأعز الإسلام والمسلمين بجودك يا الله بشفاعة نبيك يا الله ببركة أوليائك يا الله وبأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وأمدنا بأسراره وفاض علينا من بركاته وبكم آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu, mengatakan mereka, innal qalba, sesungguhnya hati itu yu'aidu, ialah mempersiapkan diri itu hati lihawan akhar, bagi cinta yang lain. Waqad taraka, dan sungguh telah meninggalkan itu hatina terhadap kami, waqtar, dan memilih hati hawan kepada cinta fi makanin akhar, pada kedudukan yang lain. Wa indama rajalin, manakala kembali itu hati lil i'tidar, untuk meminta maaf, ra'aitu, menyaksikan aku fi kalami, dalam ungkapan itu hati, annahu, sungguhnya itu hati, yatbahu, ialah memasak hati, li, bagiku, ta'aman, terhadap masakan sayi'an yang buruk. Hati kita itu memiliki dua kecenderungan yang berlawanan. Pertama, bisa cenderung kepada kita. Yang kedua, bisa cenderung kepada asal usul dari segala cinta, yaitu Allah Ta'ala. Di jalan tasawuf, karena itu kemudian ada dua pilihan. Orang berpihak kepada dirinya sendiri, yang merupakan bagian dari kefanaan, bagian dari kesementaraan, bagian dari kesia-siaan, atau orang berpihak kepada asal usul cinta Allah Ta'ala yang merupakan keabadian. Nah, karena itu tentu saja di dalam logika tasawuf kita memilih adanya kecenderungan hati kepada asal usul cinta, bahkan kepada asal usul wujud, dibandingkan berpihak kepada diri kita yang berdimensi lumpur dan penuh dengan kesementaraan. Nah, orang-orang yang sudah merasakan adanya kecenderungan hati kepada hakikat segala cinta, yaitu kepada Allah Ta'ala, itu mereka mengatakan kemudian, sesungguhnya hati ini sudah mempersiapkan diri bagi cinta yang lain. Jadi kalau hati kita itu ternyata lebih berpihak bukan kepada diri kita, tapi kepada Allah Ta'ala, nah itu yang disebut cinta yang lain. Kalau kita menggunakan nafsu, maka tentu saja
hati kita itu berisi keberpihakan terhadap keinginan kita, yang tak lain merupakan keinginan nafsu sendiri. Akan tetapi ketika hati itu sudah cenderung kepada asal usulnya sendiri, cenderung kepada asal usul segala cinta itu, di saat itulah orang mulai terasing dari dirinya sendiri. Ketika orang sudah terasing dari dirinya sendiri, di saat itulah hati orang itu lebih lengket dengan Allah ketimbang dengan dirinya sendiri. Jadi karena itu kita perlu mengambil jarak, menciptakan distansi dari nafsu kita agar hati tidak diborong untuk berpihak kepada diri kita. Ajari hati kita untuk tahu nikmatnya jatuh cinta. Ajari hati kita untuk tahu artinya berpihak kepada Yang Maha. Sehingga dengan demikian kita akan lebih fokus kepada adanya kegembiraan yang sejati, kebahagiaan yang sesungguhnya, yaitu keberpihakan atau tawajuh kepada hadiratnya belaka. Mereka bilang, hatiku ini sepertinya sudah jatuh cinta kepada yang selainku. Hatiku ini sepertinya lagi sedang gandrung kepada sesuatu yang bukan diriku. Nah, ini pertama-tama orang bisa melakukan adanya keberpihakan yang sesungguhnya. Orang mulai menciptakan distansi, menciptakan jarak dengan dirinya sendiri. Di situ orang sudah terbebaskan dari cengkraman nafsunya. Jadi ketika hati jatuh cinta kepada Allah, di saat yang sama orang yang punya hati itu terbebaskan dari cengkraman nafsu. Maka karena itu kukuhkan kuda-kuda hati kita agar tidak salah pilih dalam jatuh cinta. Bersihkan hati kita agar pandangannya itu tajam dan nyala kepada siapa semestinya jatuh cinta. Kalau selama ini hati kita itu jatuh cinta kepada perkara yang sia-sia, kepada segala sesuatu yang muspra, kepada tumpukan dosa-dosa, maka lakukan perhitungan, lakukan adanya peperangan untuk membelokkan wajah hati itu kepada kiblat yang sesungguhnya. Ketika orang jatuh cinta kepada Allah Ta'ala dengan hati yang bersih itu, maka orang akan menjadikan Allah sebagai kiblat hakiki di dalam kehidupannya. Ketika Allah menjadi kiblat hakiki dalam kehidupan seseorang, maka orang ini akan menemukan Allah pada seluruh arah yang ada. Aku hadapkan diriku ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan, ke segala arah, ke atas, ke bawah, kemana-mana. Yang kutemukan adalah Engkau, ya Allah. Maka kusaksikan Engkau berada pada segala sesuatu yang disebut sebagai hal-hal profan. Jadi kalau dunia ini dibagi, ada yang transenden, ada yang profan ya. Bagi orang yang hatinya berpihak kepada Allah, maka semuanya transenden, tidak ada yang profan. Misal begini ya, katakanlah contoh yang paling telak, paling konkret. Bisakah orang yang jatuh cinta kepada Allah itu menemukan kehadiran Allah Ta'ala pada setan-setan dan iblis-iblis? Bisa. Bisa. Jadi apapun yang datang dari Allah termasuk iblis dan setan itu dipahami sebagai apa? Sebagai kehadiran, sebagai pengejawantahan Allah Ta'ala. Di saat itu orang tidak tersesatkan oleh iblis dan setan, tapi orang itu menjadi makin tangguh rohaninya, makin tangguh cinta ilahiyatnya kepada Allah Ta'ala dengan adanya iblis dan setan-setan itu. Kata Ibn Arabi, sekarang guruku bertambah satu lagi, yaitu iblis. Jadi bagi orang kebanyakan ini musuh dedengkot ini, iblis setan itu.
Sampai dalam berbagai macam perbuatan yang serong, yang disalah-salahkan itu setan. Gara-gara setan alas. Jadi serba disadarkan ke setan. Itu tanda-tandanya orang itu belum matang rohaninya, belum tajam hatinya, sehingga tidak menemukan kehadiran Allah Ta'ala pada sesuatu yang dianggap menjijikkan. Sementara orang-orang makrifat menemukan kehadiran Allah Ta'ala pada segala sesuatu, karena itu senantiasa bisa mengambil faedah dan manfaat dari adanya segala sesuatu. Jadi berarti apa? Berarti untuk mendapatkan sebanyak mungkin kebaikan bukan karena ditentukan oleh faktor-faktor eksternal, faktor-faktor di luar, bukan. Untuk mendapatkan sebanyak mungkin kebaikan ditentukan oleh faktor di dalam, yaitu kematangan batin, kedewasaan jiwa, ketajaman hati dan pikiran untuk menyaksikan kemahaan Allah Ta'ala yang hadir di mana-mana pada segala sesuatu. Maka mereka kemudian sadar, waktu tarokana gitu. Hatiku sudah meninggalkanku. Jadi, hati itu sudah menemukan kesenangannya sendiri, sudah tidak berpihak kepada kefanaan jasad mereka. Hatiku sudah meninggalkanku dan memilih cinta yang lain di tempat yang lain, di posisi yang lain. Hatiku sudah jatuh cinta kepada kemahaan Allah Ta'ala di luar segala keterbatasan ruang fana dunia ini. Hatiku sudah meninggalkanku. Di saat-saat pertama hati meninggalkan mereka merasa sedih, merasa kalut, merasa sakit. Sama dengan misalnya ya, orang pertama-tama melakukan bentrok dengan nafsu, melakukan peperangan dengan nafsu, melakukan keberpihakan kepada ruh bukan kepada nafsu, sakit. Yang sakit apa? Yang sakit adalah rasa nafsu itu sendiri. Ketika nafsu semakin lama makin terdidik, maka berubah dia menjadi bagian dari tentara ruh itu dan sama sekali tidak memiliki dendam apa-apa. Inilah ya hebatnya pendidikan rohani. Ruh bentrok dengan nafsu. Kita yang punya akal berpihak kepada roh. Nafsu ini terkalahkan. Walaupun ini merupakan musuh bebuyutan, ketika terkalahkan itu sudah tidak memiliki dendam, bahkan bisa menikmati rasa rohani, rasa spiritual seseorang itu. Itulah ketika nafsu sudah mulai berproses berubah menjadi tentara ruh. Sehingga ketika sudah sempurna nafsu itu setia kepada roh, maka nafsu seseorang murni menjadi kendaraan yang berlari di lorong-lorong keilahian menuju asal usul segala cinta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena masih belum sinkron, karena masih belum sepenuhnya patuh nafsu itu kepada roh, maka wa indama raja'al idza ra'aitu fi kalami annahu yadbahu li ta'aman sayyi'an. Ketika dengan pengalaman rohani hati yang sudah jatuh cinta itu pulang kembali kepada orang itu, yang dituturkan apa? Yang dituturkan adalah kata-kata yang buruk, kata orang-orang itu. Kenapa disebut buruk? Karena tak sesuai dengan lidah nafsu. Jadi ketika pertama kali hati bercerita tentang keindahan di luar segala ruang, segala waktu, ketika hati merasakan nikmatnya kesemsem kepada Allah Ta'ala, apa kata nafsu mereka? Kau sudah memasak masakan yang buruk untuk kami. Jadi hidangan-hidangan rohani itu adalah masakan yang buruk bagi nafsu. Tidak apa-apa, terus hidangkan saja masakan-masakan yang dianggap buruk oleh nafsu itu. Lama-lama ketika sudah berafiliasi nafsu kepada roh, maka makanan nafsu itu adalah juga sebagaimana makanan-makanan roh.
nafsu mulai gandrung kepada kebaikan, gandrung kepada keindahan spiritual, gandrung kepada orang-orang yang sudah jatuh cinta kepada Allah Ta'ala. Di situ nafsu sudah betul-betul bernilai. Di situ lebihnya manusia dibandingkan dengan malaikat, karena malaikat tidak bisa tunduk dengan nafsu karena tak punya nafsu. Kita manusia bisa tunduk dengan nafsu kita, dan disitulah cinta bertahta. Andaikan tidak ada nafsu, bagaimana mungkin orang bisa jatuh cinta? Itulah sebabnya Muhammad Iqbal, penyair filosof dari Pakistan, sampai mengatakan, tahu apa itu malaikat tentang cinta? Gak paham apa-apa mereka. Kenapa? Gak punya nafsu. Nah, maka kalau kita sampai bersembah sujud dengan getar-getar cinta, itu menunjukkan bahwa nafsu sudah cemerlang. Dan sembah sujud dengan cinta jauh berlipat-lipat lebih utama dibandingkan dengan kepatuhan murni yang tidak ada degup-degup cinta di dalamnya. Kalau sampai dengan hati ini kita jatuh cinta kepada Allah, sungguh kita menjadi cerminan Allah yang berada di hadapan hadiratnya. Allah menatap kita dan menemukan sifat yang paling utama bagi hadiratnya. Apa itu? Cinta. Ya. Maka karena itu pertama-tama kita melakukan distansi, menciptakan jarak. Seranglah nafsu dengan tentara-tentara roh, dengan kebaikan-kebaikan. Mau melawan, serang terus, sampai akhirnya tunduk dan bersedia menjadi burung rohani yang bersiap diri mengepakkan kedua sayapnya menuju istana ilahi. Karena itu jangan pernah percaya dengan bisikan nafsu. Semua bisikannya wajib kita curigai. Pengen ini, pengen itu, katakan sebentar. Ini akal-akalanmu ini gimana sebenarnya? Jadi harus tajam ke dalam. Baru setelah kita uji ternyata itu merupakan kepatuhan, maka biarkan dia melakukan kepatuhan. Tapi kalau sampai merasa nikmat di kepatuhan itu, curigai pula, jangan-jangan menemukan makanannya di tengah genangan kebaikan seperti itu. Wa idzastahlatil mar'a fala tusimi. Gembalakan nafsumu di padang-padang rumput kebaikan. Tapi kalau sudah merasa nikmat di situ, jangan biarkan, hati-hati, jangan-jangan menemukan makanannya di genangan kebaikan-kebaikan itu. Misalnya niatnya berangkatnya ngaji Rubaiyat Maulana Rumi. Ternyata itu ketika sampai kenikmatannya itu bukan rohani. Ternyata ingin melihat orang yang dia senangi. Jadi ini maksudnya, fa in istahlatil mar'a fala tusimi. Kalau merasa nikmat dalam kebaikan, coba cek ulang deh. Boleh jadi karena dia menemukan makanan yang cocok bagi si nafsu itu. Jadi karena itu gegap gembira dalam kebaikan belum tentu itu perbuatan rohani. Boleh jadi nafsu mendapatkan kenikmatan untuk menyalurkan birahinya di situ. Jadi tidak lantas kebaikan, belum tentu. Termasuk juga kalau itu yang kita alami, wajib kita waspadai adanya semburan nafsu di tengah berbagai macam aktivitas kebaikan yang seperti itu. Ya man, wahai orang ma'ul hayati, adapun air kehidupan qatratun ialah satu tetes min ma'i wajhika, dari air wajahmu. Wa ya man, wahai orang qamarul falak, adapun rembulan angkasa, atharun ialah jejak min diya'i wajhika, dari cahaya wajahmu. Qultu, mengatakan aku, al-lailu, adapun malam, tawilun ialah panjang, wa uridu, dan ingin aku dia al-qamar, terhadap cahaya rembulan. Dzalikal lailu, adapun malam itu, huwa lailu qurratika, ialah malam alismu. Wa dhiya'ul qamar, dan adapun cahaya rembulan itu,
wa dhiya wajhika, ialah cahaya wajahmu. Ketika seluruh nafsu itu sudah tunduk, sudah sepenuhnya patuh kepada roh, maka seluruh jasad manusia itu semuanya adalah kilau-kilau rohani. Kilau-kilau rohani. Seluruh jasad manusia, termasuk pori-pori bulu kudunya, semuanya itu adalah kilau-kilau rohani. Jadi semuanya memiliki nilai yang padat secara spiritual. Saya contohkan begini ya. Ada seorang wali kutub, pendiri Thariqah Syadziliyah, yaitu Syekh Abdul Hasan Syadzili. Karomah beliau itu banyak sekali. Hanya Allah yang tahu seberapa banyak karomah beliau itu. Yaitu tindakan-tindakan adi kudrati ya. Salah satu yang paling masyhur di dalam manakibnya itu adalah ketika beliau kencing dan kencingnya kena batu, batu itu seketika jadi emas. Jadi beliau adalah sang alkemis sejati. Kencingnya bisa merubah batu jadi emas. Saya membayangkan kalau kita ini zikiran sepanjang malam, kemudian letakkan batu di depannya, bisakah batu itu berubah walaupun separuh menjadi emas? Atau misalnya kalau seminggu kita zikiran terus-terusan, bisakah zikiran kita itu merubah batu jadi emas? Mungkin tidak. Kalau sebulan, kalau setahun, kalau seumur hidup kita, belum tentu juga. Berarti begini ya, kesimpulan gemblangnya, kencingnya Syekh Abdul Hasan Syadzili lebih mulia ketimbang zikiran kita seumur hidup. Kenapa? Karena dari saking cemerlangnya seluruh dari beliau, seluruh bagian beliau termasuk jasadnya termasuk kencingnya itu dari saking cemerlang secara spiritual, sehingga Allah berkenan dengan kencing itu batu berubah jadi emas. Itu artinya apa? Bahwa sangat dimungkinkan dengan adanya keberpihakan yang total kepada Allah lahir dan batin itu, kita bisa menjadi sangat cemerlang. Bahkan di saat seperti itu kata Maulana Rumi di dalam puisinya yang lain, wajah yang pucat kekuning-kuningan karena begadang sepanjang malam merayakan kobaran cinta kepada Tuhan yang Maha. Wajah yang pucat itu akan menjadikan matahari malu di hadapannya, akan menjadikan rembulan tak berdaya di hadapannya. Wajah yang pucat itu secara spiritual jauh lebih gemilang, lebih bercahaya dibandingkan dengan bulan dan matahari. Jadi orang begadang sepanjang malam merayakan kobaran cinta ilahiyah, fokus hatinya kepada Allah Ta'ala, merdeka dari pukauan segala sesuatu yang lain. Orang itu betul-betul cemerlang. Malaikat-malaikat akan bersembah sujud ta'zim di hadapannya, sebagaimana dulu diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk sujud ta'zim kepada Nabi Adam, Nabi dan manusia pertama itu, leluhur kita semua itu. Jadi kalau sudah seperti itu, kita ini menjadi pangeran alam raya. Kelihatannya lahiriahnya biasa seperti manusia lain, tapi secara rohani malaikat-malaikat runduk takzim kepadanya. Secara lahiriah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, bergaul dengan mereka sehari-hari, tidak ada bedanya dengan mereka. Tapi secara rohani orang ini betul-betul sudah menjadi pangeran. Orang ini menjadi pilihan. Orang ini dilulukan oleh para malaikat di langit keagungan Allah Ta'ala sana. Kenapa? Seluruh dirinya adalah murni tawajuh kepada yang Maha itu. Dari mana itu datang? Dari kekuatan cinta. Dan kekuatan cinta murni menghablur dari Allah Ta'ala. Allah berfirman ketika seperti itu, di saat engkau cinta kepada aku, sesungguhnya engkau tidak ada, akulah yang jatuh cinta kepada aku sendiri. Karena engkau hanya kuperankan dan hakikatmu tak ada, akulah yang berada di balik sembah sujudmu itu. Ketika engkau memujiku, bukan engkau memujiku, tapi aku memujiku diriku sendiri. Nah, dari marifat yang seperti ini, Syekh Husain bin Mansur Al-Harith kemudian bilang apa? Ya Allah, aku tidak sanggup memujimu sebagaimana semestinya engkau dipuji. Karena itu pujilah dirimu sendiri melalui perantara aku.
Jadi di saat seperti itu tidak ada itu dialog, yang ada itu monolog. Di saat seperti itu orang itu berwajah ilahi, lahiriahnya adalah bagian dari manusia yang dibatasi oleh umur dan usia. Batiniahnya dia sudah berada di kehidupan yang abadi. Allahumma isna bil mautatil ula wal wiladatil thaniyah wa ahyina bil hayatil baqiyati fid dunyal faniyah. Ini kenapa nih? Ini pasti kalah dengan energi cinta. Tapi ininya nyala loh. Ini nyala. Cek. Nah. Cek. Enggak apa-apa. Tidak, tetap kedengaran ke sini yang penting ya. Oke. Nah, orang yang sudah gandrung kepada Allah Ta'ala, orang yang betul jatuh cinta kepada hadiratnya itu, maka di situ dikatakan ma'ul hayat, air kehidupan. Air kehidupan itu apa? Energi yang menciptakan alam raya ini hidup, berputar. Zaman berganti zaman, waktu berganti waktu, generasi demi generasi tumbang dan tumbuh kembali, tumbang dan tumbuh lagi. Orang yang seperti itu ya, orang seperti itu ibaratnya apa? Seluruh air kehidupan hanyalah setetes dari air reman mukamu. Jadi, kalau kita menyaksikan kehidupan ini bergemuruh dengan energi yang tak terkira-kira di dalamnya, kalau kita menyaksikan kehidupan ini seperti roda pedati raksasa yang terus berputar dan menjadikan sesuatu yang ada kembali tak ada, yang tak ada lalu menjadi ada, yang belum muncul menjadi muncul, yang sudah muncul menjadi kembali lagi kepada ketiadaan. Nah, roda pedati raksasa seperti itu dengan kekuatan ma'ul hayat, air kehidupan, ketahuilah air kehidupan itu hanyalah setetes dari air mukamu. Setetes saja. Di sini kita kemudian bisa mengafirmasi, memahami bahwa setetes ma'ul hayat itu hanyalah merupakan bagian kecil dari air muka orang yang jatuh cinta kepada Allah Ta'ala. Maka kita kemudian juga bisa mengafirmasi, merasakan juga, bisa mengalami bahwa dunia dan akhirat hanyalah merupakan sepercik derma dari sang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dunia ini kecil karena itu. Jatuh cintalah kepada Allah. Dunia ini kecil, kecil sama sekali, kecil, sama sekali sepele. Hanya orang-orang yang digerakkan oleh hasrat nafsu kepada segala yang wah dalam kehidupan ini. Dunia ini besar, dunia ini segala-galanya. Sehingga ketika menyaksikan orang yang kaya tertarik terhadap kekayaan seperti itu. Dulu sebagaimana umat Nabi Musa menyaksikan Qarun yang kaya raya, kemudian mengatakan, ya laitana mithla ma utiya Qarun. Moga-moga kami juga memiliki kelak apa yang sudah dimiliki oleh Qarun itu. Kalau orang sudah jatuh cinta kepada Allah, lihat macam-macamnya mobil yang mewah-mewah, apa pengen? Gak pengen. Lain kalau misalnya gak pengen karena gak punya uang, beda. Nanti kalau punya itu muncul nafsunya, beda. Memang gak pengen. Kalaupun datang karena ditakdirkan untuk memiliki yang bagus-bagus seperti itu sama saja juga tidak mengotori hatinya. Kau boleh datang, kau boleh juga pergi, kau boleh wujud, kau boleh juga rusak, terserah. Kenapa? Hati itu sudah kesem-sem sama Gusti Allah. Nah, orang yang seperti itu, satu tetes dari air mukanya itu lebih utama ketimbang air kehidupan yang menggerakkan roda-roda alam semesta ini. Jadi kita itu makhluk pilihan sebenarnya. Maka jangan campakkan diri kita dengan jatuh cinta kepada segala sesuatu yang mesra, yang fana dan sia-sia. Jangan campakkan diri kita. Kalau mau jatuh cinta, jatuh cintalah kepada Allah. Kalau mau mabuk, mabuklah anggur rohani, jangan dengan oplosan. Mabuklah yang dengan cara yang terhormat, yang berharga. Baru ya. Karena itu saya senang sekali puisinya Syekh Fakhruddin Iraqi ya, yang tahun-tahun 90-an itu coba saya baca, dan karena senang maka dengan sendirinya saya hafal. Itu puisi Syekh Fakhruddin Iraqi versi terjemahan Abdul Wahdi WM.
Hatiku yang rindu telah hampir kepadamu, tulang belulangku jauh dalam penjara. Mengapa kau sembunyikan wajahmu dariku? Namun cinta tak kenal rintangan. Kau lintah ya Allah, aku sakitnya. Kau sedih, aku senang. Kilau kencanamu bagaikan anak panah nusuk nembus kalbuku. Walau tak pernah anggur menyentuh bibirku, oleh rindu aku mabuk. Walau tak pernah anggur menyentuh bibirku, oleh rindu aku mabuk. Dan di laut pedih-pedihmu kapal hidup dan harapku karam. Oh engkau ya Allah yang senantiasa menyinarkan matahari baru di langit. Dalam gurun-gurun cintamu aku tinggal dan mengembara. Ini puisi kepedihan, tapi inilah puisi cinta juga. Walau tak pernah anggur menyentuh bibirku, oleh rindu aku mabuk. Itu mabuk yang terhormat ya. Anggur yang seperti itu sama sekali tidak haram di dalam mazhab Maulana Rumi. Jadi anggur yang haram itu anggur murahan, itu haram. Kalau yang berharga, kalau yang menjadikan orang-orang mabuk kepada Allah Ta'ala, oh tidak, itu sangat dianjurkan. Tapi belinya mahal. Harus kita beli dengan hidup dan mati kita. Kita beli dengan keseluruhan nasib kita. Mahal itu. Anggur itu terhormat. Sekali kita tenggak anggur seperti itu, kita tidak akan menoleh kepada apapun yang selain Allah Ta'ala. Seluruh rayuan yang lain terlampau, tidak berguna di hadapan orang yang sudah mabuk anggur rohani itu. Jadi orang-orang wali mabuk anggur rohani, orang-orang bejat mabuk anggur murahan. Orang-orang wali mati nafsunya kepada segala damba, pada segala sesuatu. Sementara orang-orang yang bejat itu mati hasratnya kepada Allah dan Rasulnya. Jadilah orang yang sepenuhnya hidup di jalan yang menuju kepada hadiratnya. Jadi adanya maulah hayat hanya setetes. Jadi orang seperti itu lebih berharga ketimbang apa? Dunia seisinya. Oh coba gini aja ya. Kita yang sudah mengenal hadis tapi belum tentu kita amalkan. Dalam hadis yang sering kali bolak-balik kita dengar dari para penceramah itu apa? Salat sunat 2 rakaat sebelum subuh lebih utama ketimbang dunia seisinya. Lebih utama. Itu tidak menunjukkan orang yang salat sunat itu jatuh cinta, tidak. Jawaban salat sunat 2 rakaat sebelum subuh lebih utama ketimbang dunia dan isinya. Apalagi orang yang sudah sepenuh hati hidup dan matinya jatuh cinta kepada Allah Ta'ala, maka setetes air mukanya itu jauh lebih berharga ketimbang air kehidupan yang menggerakkan roda-roda alam raya ini. Jadi biarlah sana yang mengejar kita, bukan kita yang mengejar alam bendawi itu. Jangan. Kita harus jual mahal. Jual mahal. Tandanya jual mahal itu apa? Kita tidak memburu mereka dan mereka memburu kita. Mereka datang kepada kita, mau aku enggak. Murah-murah kita jual mahal. Kose. Oh, saya. Ini gitu. Jangan memburu, kalau sudah memburu harta benda dunia kebalik. Makanya dalam syarah hikam disebutkan bahwa hubbud dunya, cinta duniawi itu bid'ah terbesar dalam kehidupan. Tidak ada bid'ah yang lebih besar ketimbang cinta harta benda dunia. Makanya jangan jatuh cinta iman-iman hati kita. Jatuh cinta kepada sesuatu yang tidak semestinya. Kalau mau jatuh cinta, jatuh cintalah kepada Maha Kekasih. Jadi iman-iman. Kayak enggak ada kiblat yang lain untuk jatuh cinta. Terus wa ya man qamarul falak atharun min diya'i wajhika. Wahai engkau yang rembulan alam raya, yang purnama alam raya hanyalah merupakan bagian dari cahaya wajahmu. Jadi kalau bulan purnama terang benderang itu menyinari segala sesuatu dengan penuh keindahan, itu hanyalah bagian dari cahaya orang yang jatuh cinta kepada Allah Ta'ala. Rembulan itu akan mengalami rasa malu tak terkira-kira di hadapan orang yang jatuh cinta kepada hadiratnya. Karena itu dalam sejarah, dalam sirah Nabi ya, rembulan itu pernah 2 kali terbelah oleh orang-orang ahli geologi. Itu memang ada bukti keterbelahan rembulan.
yaitu adanya garis yang sangat kuat. Itu berarti menunjukkan dulu pernah terbelah. Dalam sirah Nabi disebutkan 2 kali pernah terbelah. Kenapa? Kok sampai terbelah seperti itu? Kata bukunya Emery Schimel, di situ disebutkan bahwa rembulan yang merasa bangga karena disebut-sebut oleh penyair ketika jatuh cinta, ternyata di hadapan wajah sang Nabi itu tidak bisa menampakkan keindahan itu karena dirundung rasa malu, dan karena kuatnya rasa malu itu terbelahlah kemudian menjadi 2. Jadi karena menanggung malu tak terkira-kira, rembulan itu terbelah menjadi 2. Kalah indah rembulan itu dengan wajah sang Nabi. Kalah indah. Nah, itu tidak hanya di hadapan Nabi, tapi di hadapan umat sang Nabi yang juga mengalami jatuh cinta kepada Allah Ta'ala, hingga Allah segala-galanya di hatinya itu. Rembulan itu kalah indah, kalah bersinar, kalah memukau dibandingkan dengan umat sang Nabi tadi yang sudah sepenuh-penuhnya gandrung kepada Allah, gandrung kepada Rasulnya. Qultu, aku katakan, al-lailu tawilun, malam ini begitu panjang dan aku menginginkan cahaya rembulan. Ternyata apa? Malam yang panjang itu ternyata menjadi memukau karena itu adalah malam alismu. Jadi, bukan rembulan yang di sana itu, di angkasa itu bukan. Karena terpukau kepada rembulan alismu itu jauh lebih bercahaya dibandingkan dengan rembulan di langit sana. Dengan rembulan di langit sana, orang bisa tetap tersesat dalam perjalanan di malam hari. Tapi dengan rembulan alismu, oh kekasih, bagaimana mungkin aku tersesat, karena seluruh alamat yang kutuju adalah alamatmu. Jadi ternyata apa? Maulana Rum ini sering juga memainkan istilah-istilah, misalnya bulu mata, alis, gitu ya. Karena itu merupakan idiom-idiom yang sangat memukau dalam dunia percintaan. Malam ini adalah malam alismu. Karena itu saya ketika menyaksikan video tahun 75 itu ya, di saat meninggalnya Ummi Kulthum di Mesir, orang itu yang melayatkan banyak sekali, tidak kalah dengan seorang ulama yang meninggal kemudian wafat, banyak sekali, dan ulama-ulama yang datang juga banyak yang ke sana. Seorang pengacara kemudian mengatakan, hadhil lailu lailatun min layaliha. Malam ini adalah di antara malam-malam Ummi Kulthum. Jadi malam-malam nyanyian, malam-malam musik, malam-malam kesyahduan, malam-malam keindahan, malam-malam yang tak terpermanai, malam-malam yang tak sepenuhnya bisa diungkapkan dengan kata-kata dan kalimat-kalimat. Hadhi lailatun min layaliha. Ini malam di antara malam-malamnya Ummi Kulthum. Bergetar batin. Artinya apa? Seseorang ya, itu menjelma adanya suasana yang sangat menakjubkan. Nah, dalam dunia cinta, hal yang seperti itu lumrah itu terjadi. Ketika orang sudah jatuh cinta, maka apapun yang dibayangkan muncul sebagai kekasih itu. Sedikit saya mengambil ya dari bukunya Imam Samudra ya. Imam Samudra yang pelaku di Bali itu ya. Tapi saya mengambil bagian-bagian tertentu yang ada hubungannya dengan cinta. Jadi jangan diikuti semuanya. Jadi dia ketika berada di Afghanistan, dia akan lulusan Kandahar ya, Afghanistan sana. Ketika latihan perang itu, setiap melihat apapun itu ya, ternyata apa? Pada segala sesuatu yang dilihat itu terlihat adanya huruf Z semua. Lihat tembak Z, lihat kawan Z semua. Seolah-olah semuanya itu menjelma huruf Z. Z itu apa? Itu ternyata
kekasihnya yang ada di Indonesia namanya Zakia. Namanya Zakia. Artinya apa? Ketika hati itu sudah penuh dengan kekasih, saksikan apapun, itu wajah kekasih. Walaupun bagi orang lain enggak ada hubungannya. Tapi bagi si pencinta, apa yang tidak ada hubungannya dengan hatiku? Jadi, ketika kita jatuh cinta kepada Allah Ta'ala, wajar kemudian kalau segala arah itu adalah wajah Allah. Pada segala arah itu adalah kehadirannya. Wajar. Kenapa? Hati kita sudah kebak dengan cinta ilahiyah. Saksikan apa saja. Ya Allah, serasa-rasa segalanya adalah Engkau. Tidak pernah kutemukan apapun yang selain Engkau. Aku sekarang mengerti bahwa ketika Engkau menciptakan alam raya, tidak betul-betul Kau ingin wujudkan alam raya, tapi Kau ingin menyatakan siapa dirimu sebenarnya. Coba ya, kalau Allah mencipta kita misalnya, apa betul-betul dalam rangka menciptakan kita, atau Allah ingin menunjukkan Allah itu Maha Kuasa menciptakan kita? Mana yang benar coba? Dalam paradigma cinta, tentu saja yang kedua yang mesti kita afirmasi, kita akui bahwa Allah menciptakan alam raya tidak dalam rangka betul-betul mewujudkan alam raya, bukan. Tapi Allah ingin menyatakan siapa dirinya sebenarnya. Maka Allah memperkenalkan diri kepada kita lewat segala ciptaannya ini. Allah dengan ciptaannya ingin bertanya, siapa aku? Siapa aku di balik ini dan itu? Siapa aku? Kau lihat ciptaanku, kau mengatakan bahwa aku adalah pencipta. Kau lihat segala sesuatu, ku beri rezeki, pasti kau katakan akulah sang pemberi rezeki. Ketika semuanya hidup, pasti kau katakan akulah sumber hidup itu. Kalau begitu, bukankah Allah menciptakan untuk menyatakan dirinya, tidak betul-betul mewujudkan apa yang diciptakan itu? Nah, ini yang serba engkau. Ini harus ditekuni ya. Mungkin membutuhkan waktu sampai bertahun-tahun. Untuk sampai bisa merasakan seperti ini. Harus ditekuni. Ketika kita mencoba memahami dan sudah paham dan kita praktekkan, cek, tetap saja bukan Allah kok jaga ya. Ngelihat teman-teman, tetap kawan, mana Allahnya sih? Nah, itu berarti apa? Berarti belum tajam batin kita. Hanya terantuk kepada permukaan alam ciptaan, tak menemukan adanya desainer di balik ciptaan-ciptaan itu. Nah, untuk menemukan desainer di balik ciptaan-ciptaan itu harus menggunakan mata yang lain, pandangan yang lain, ainun akhar. Harus ada yang mata yang lain. Karena itu pandangan kita, mata kita wajib merangkap. Kalau cuma satu, gak mungkin menyaksikan Allah pada segala sesuatu. Pandanglah segala sesuatu dengan dua mata, kata Maulana Rumi. Jangan seperti si lancang jahanam iblis, dia memandang segala sesuatu hanya dengan satu mata. Artinya apa? Hanya menemukan lahiriah segala sesuatu. Itu berarti satu mata walaupun dua jumlahnya. Baru disebut dua mata kalau sudah bisa memandang sesuatu yang berada di balik yang wadak ini. Baru dua mata. Jadi Maulana Rumi itu seringkali ungkapannya itu kasar juga, tapi saya menikmati kekasarannya itu. Jangan seperti si lancang jahanam iblis, memandang segala sesuatu hanya dengan satu mata. Dua mata, dan cintalah yang akan membimbing kita kepada ketajaman mata batin itu, bahwa segala sesuatu adalah alamat sang kekasih itu sebenarnya. Jadi ternyata malam itu apa? Malam alismu ya kekasih. Wa diyaul qamar, dan adapun cahaya rembulan itu adalah dia wajhika, yaitu cahaya wajahmu. Bisakah kita memandang cahaya rembulan, kita menemukan di situ wajah kekasih Allah Ta'ala? Kita katakan wajah sang Nabi lebih memokau, lebih terang benderang ketimbang cahayamu rembulan. Bahkan seluruh cahayamu itu hanyalah bagian dari derma wajah sang Nabi itu. Nah, beragama dengan cara seperti ini berarti beragama yang sangat asyik, beragama yang sangat membahagiakan. Ini yang disebut dengan agama cinta. Kata Ibn Arabi, adinu bidinil hub. Aku beragama dengan agama cinta. Agama cinta itu menjadikan orang bergas, menjadikan orang itu gesit, menjadikan orang itu penuh dengan kegembiraan. Seluruh hidupnya adalah taman rekreasi, tempat orang-orang menemukan kebahagiaan di situ. Maka wajar
kalau para sahabat menemukan kenikmatan yang lebih nikmat dibandingkan surga ketika mereka berdekatan dengan sang Nabi. Jadi mereka dekat Nabi itu melampaui kesenangan mereka masuk surga. Karena kenikmatan surga hanyalah merupakan bagian dari kenikmatan sang Nabi itu sendiri. Oke, sangat gamblang di pemahaman kita. Moga-moga oleh Allah Ta'ala dimunculkan sebagai kesadaran, sebagai pengalaman rohani, dan kita beragama dengan agama cinta ilahiyah. Amin ya muji basailin wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.